Tidak semua cahaya terlihat terang. Ada cahaya yang justru bekerja dalam diam, namun getarnya mampu mengikat banyak jiwa tanpa suara. Ada manusia-manusia tertentu yang kehadirannya tidak pernah benar-benar lewat begitu saja. Mereka mungkin datang tanpa sorotan, berbicara tanpa banyak kata, dan berjalan tanpa ingin diperhatikan. Namun anehnya, setelah mereka hadir, sesuatu di dalam diri orang lain berubah. Ada rasa tertinggal, ada ikatan yang samar tapi kuat, ada kesulitan menjelaskan mengapa sosok itu begitu sulit dilupakan. Inilah fenomena jiwa terpilih dengan aura anomali, sebuah kondisi batin yang tidak bisa diukur dengan logika biasa, tidak bisa dijelaskan dengan bahasa dunia semata. Aura anomali bukan tentang kelebihan lahiriah, bukan pula tentang karisma yang dibuat-buat. Ia bukan hasil dari kepintaran berbicara, bukan pula buah dari strategi menarik perhatian. Justru sebaliknya, aura ini sering hadir pada mereka yang paling tidak ingin menjadi pusat. Mereka yang sudah terlalu lama berjalan dalam sunyi, terlalu sering berdialog dengan dirinya sendiri, dan terlalu dalam menyelami makna hidup. Dari sanalah muncul getaran yang berbeda, getaran yang tidak berisik, tetapi menembus. Banyak orang tidak menyadari bahwa dirinya memiliki aura ini. Bahkan seringkali, pemiliknya justru merasa dirinya biasa saja, kadang merasa asing di tengah keramaian, dan tak jarang merasa tidak sepenuhnya dimengerti. Namun orang-orang di sekitarnya merasakan hal yang lain. Mereka merasa nyaman tanpa tahu sebabnya. Mereka merasa tergugah tanpa tahu apa yang disentuh. Dan ketika jarak tercipta, ketika hubungan merenggang atau pertemuan berakhir, barulah rasa kehilangan itu muncul dengan jelas, sebuah kehilangan yang tidak proporsional dengan lamanya kebersamaan. Aura anomali bekerja pada lapisan jiwa yang paling halus. Ia tidak mengetuk pintu kesadaran, melainkan langsung menyentuh ruang batin terdalam. Karena itu, orang yang bersentuhan dengan jiwa seperti ini seringkali mengalami kebingungan emosional. Mereka merasa terikat, tetapi tidak tahu ikatan apa. Mereka merasa rindu, tetapi tidak tahu apa yang dirindukan. Yang tersisa hanyalah perasaan bahwa ada sesuatu yang belum selesai, sesuatu yang tertinggal, sesuatu yang sulit dilepaskan. Fenomena ini sering disalahpahami. Ada yang mengira ini sekadar ketertarikan emosional, ada pula yang menganggapnya ketergantungan. Padahal, pada banyak kasus, jiwa terpilih justru tidak melakukan apa-apa. Ia tidak mengikat, tidak menjanjikan, tidak memelihara harapan. Namun justru karena ketulusan dan ketidakterikatannya itulah, orang lain merasa tertarik lebih dalam. Seperti air yang tenang tetapi sangat dalam, siapapun yang mendekat tanpa kesadaran bisa terhanyut tanpa merasa sedang tenggelam. Dalam perjalanan hidup, jiwa dengan aura anomali sering dipertemukan dengan orang-orang yang sedang berada di fase rapuh. Jiwa-jiwa yang lelah, bingung, terluka, atau kehilangan arah. Bukan karena ia diminta, tetapi karena getaran batinnya secara alami menarik mereka yang membutuhkan cahaya, bukan cahaya yang menyilaukan, melainkan cahaya yang menenangkan. Di hadapannya, orang merasa bisa menjadi dirinya sendiri. Tidak perlu berpura-pura kuat, tidak perlu tampil sempurna. Dan rasa aman inilah yang kemudian berubah menjadi ikatan. Namun, ada konsekuensi yang jarang dibicarakan. Jiwa terpilih sering menanggung beban emosional yang tidak ringan. Ia menjadi tempat singgah, tempat pulang, bahkan tempat penyembuhan bagi banyak orang, tanpa pernah diminta persetujuannya. Ketika orang-orang itu pergi atau harus berpisah, jejak batin mereka tetap tertinggal. Bukan karena jiwa terpilih ingin menyimpan, melainkan karena empati dan kedalaman rasanya membuat setiap pertemuan meninggalkan bekas. Yang membuat aura ini semakin anomali adalah sifatnya yang bertolak belakang dengan logika dunia. Semakin seseorang dengan aura ini berusaha menjauh, semakin kuat rasa kehilangan yang dirasakan oleh orang lain. Semakin ia diam, semakin ia dicari. Semakin ia tidak menggenggam, semakin orang lain sulit melepaskan. Bukan karena manipulasi, melainkan karena kehadirannya telah menyentuh bagian jiwa yang jarang disentuh oleh siapapun. Tidak semua orang mampu bertahan lama di sekitar jiwa seperti ini. Ada yang merasa nyaman, tetapi ada pula yang merasa terusik. Aura anomali bisa membongkar lapisan-lapisan batin yang selama ini terkunci rapat. Ia membuat orang bercermin, menghadapi dirinya sendiri, menghadapi luka yang belum sembuh, dan menghadapi kebenaran yang selama ini dihindari. Bagi sebagian orang, ini adalah anugerah. Bagi yang lain, ini adalah ancaman. Maka tidak heran, ada yang mendekat dengan tulus, ada pula yang pergi dengan perasaan tidak nyaman tanpa tahu alasannya. Dalam banyak kisah, jiwa terpilih sering mengalami hubungan yang tidak tuntas. Bukan karena kurang usaha, melainkan karena ikatan yang terbentuk lebih bersifat batiniah daripada lahiriah.
Hubungan seperti ini meninggalkan kesan mendalam, meski secara fisik mungkin singkat. Dan bertahun-tahun kemudian, nama itu masih terlintas, wajah itu masih hadir dalam doa, dan kehadiran itu masih terasa dalam kesunyian. Aura anomali bukan sesuatu yang harus dibanggakan, apalagi dieksploitasi. Ia adalah amanah. Ia hadir sebagai hasil dari perjalanan panjang, dari luka yang diterima dengan sabar, dari kesendirian yang tidak dihindari, dan dari keikhlasan untuk tetap lembut meski dunia sering keras. Jiwa seperti ini tidak diciptakan untuk menguasai, melainkan untuk menyadarkan. Tidak untuk mengikat, melainkan untuk membuka. Jika saat ini Anda merasa sering menjadi orang yang sulit dilupakan, sering menjadi tempat bersandar, sering hadir dalam ingatan orang lain meski sudah lama berpisah, barangkali ini bukan kebetulan. Mungkin ada getaran dalam diri Anda yang bekerja lebih dalam daripada yang Anda sadari. Sebuah aura yang tidak kasat mata, tetapi nyata dampaknya. Sebuah anomali batin yang hanya dimiliki oleh jiwa-jiwa tertentu. Pada titik inilah, penting untuk memahami diri sendiri dengan lebih jernih. Bukan untuk merasa lebih tinggi, tetapi agar tidak salah langkah. Agar tidak menyerap beban yang bukan milik Anda. Agar tidak terus memberi tanpa menjaga diri. Dan agar cahaya yang ada tetap murni, tidak berubah menjadi kelelahan yang sunyi. Setelah memahami gambaran besar ini, marilah kita masuk dengan lebih terarah. Ada 7 tanda utama yang menunjukkan bagaimana aura anomali dalam diri jiwa terpilih bekerja, mengapa ia begitu kuat, dan mengapa banyak orang sulit benar-benar melepaskannya. Mari kita bahas satu persatu dengan tenang dan penuh kesadaran. Nomor 1, kehadiranmu terasa, mengikat, tanpa pernah memaksa. Ada jiwa-jiwa tertentu yang ketika hadir, ia tidak perlu berbuat apapun untuk meninggalkan kesan. Ia tidak menuntut perhatian, tidak meminta untuk dipahami, dan tidak berusaha membuat orang lain terikat. Namun justru dari ketenangan itulah muncul daya tarik yang sulit dijelaskan. Kehadiranmu seperti ruang hening yang membuat orang lain merasa aman untuk bernapas. Tanpa sadar, mereka menurunkan pertahanan batin, membuka diri, dan membiarkan jiwanya beristirahat. Yang mengikat bukanlah kata-katamu, melainkan getaran kehadiranmu. Orang-orang merasakan ketulusan yang tidak dibuat-buat, ketenangan yang tidak berpura-pura, dan kehadiran yang tidak menghakimi. Di dunia yang penuh tuntutan dan ekspektasi, kehadiran seperti ini menjadi sangat langka. Maka ketika seseorang menemukannya, jiwanya mengenali sesuatu yang familiar, seolah pernah pulang ke tempat ini di masa lalu yang jauh. Ikatan ini sering muncul tanpa proses logis. Orang bisa merasa dekat meski belum lama mengenal. Mereka bisa merasa kehilangan meski hubungan tidak pernah diberi nama. Bahkan setelah berpisah, rasa terikat itu tidak serta-merta hilang. Bukan karena Anda menanamkan harapan, tetapi karena jiwa mereka pernah merasa utuh saat berada di dekatmu. Dan perasaan utuh adalah sesuatu yang sulit dilupakan. Yang membuat fenomena ini semakin kuat adalah sikapmu yang tidak menggenggam. Kamu tidak menahan siapapun untuk tetap tinggal. Kamu membiarkan orang datang dan pergi dengan bebas. Namun justru kebebasan inilah yang membuat ikatan itu semakin dalam. Jiwa yang tidak dikurung akan memilih tinggal dengan sendirinya. Dan jiwa yang pernah memilih, akan selalu mengingat alasan mengapa ia pernah merasa ingin menetap. Banyak orang baru menyadari kuatnya ikatan ini setelah jarak tercipta. Saat kehadiranmu tidak lagi bisa dijangkau, barulah muncul kehampaan yang sulit diisi. Mereka mencoba mencari pengganti, mencoba mengalihkan perhatian, namun tetap ada bagian dalam diri yang terasa kosong. Bukan karena kamu sempurna, tetapi karena kehadiranmu pernah menyentuh bagian terdalam yang jarang disentuh siapapun. Inilah mengapa aura anomali sering membuatmu sulit dilepaskan. Bukan karena kamu memikat dengan sengaja, tetapi karena kehadiranmu memberi pengalaman batin yang autentik. Dan jiwa manusia, sekali merasakan keaslian, akan selalu mengenalinya, bahkan ketika jarak dan waktu telah memisahkan. Nomor 2, energi diam yang lebih kuat dari kata-kata. Tidak semua kekuatan hadir dalam bentuk suara. Pada jiwa terpilih, justru keheninganlah yang berbicara paling lantang. Ada energi yang terpancar saat kamu diam, energi yang tidak membutuhkan penjelasan, tidak meminta pengakuan, dan tidak menuntut respon. Orang-orang sering merasakan sesuatu ketika berada di dekatmu, meski percakapan tidak berlangsung panjang. Ada rasa tertarik, ada rasa tergetar, ada rasa ingin tinggal lebih lama, seolah keheningan itu sendiri sedang bekerja. Energi diam ini lahir dari kedalaman batin. Ia terbentuk dari kebiasaan merenung, dari luka yang diolah dengan kesadaran, dan dari keikhlasan menerima hidup apa adanya. Ketika seseorang telah berdamai dengan dirinya sendiri, auranya tidak lagi berisik.
Ia menjadi tenang, stabil, dan sangat terasa. Keheningan seperti ini justru mengundang jiwa lain untuk mendekat, karena di dalamnya ada rasa aman yang jarang ditemukan. Banyak orang terbiasa bersembunyi di balik kata-kata. Mereka berbicara untuk menutupi kegelisahan, bercanda untuk menutupi luka, dan bersuara untuk menghindari keheningan. Namun saat berhadapan dengan energi diam sepertimu, semua topeng itu perlahan runtuh. Keheninganmu memantulkan isi batin mereka sendiri. Dan tidak semua orang siap melihat pantulan itu. Ketika kamu menjauh atau memilih diam lebih lama, orang lain sering merasakan kekosongan yang aneh. Mereka tidak kehilangan percakapan, tetapi kehilangan rasa. Rasa ditemani tanpa diinterogasi. Rasa didengar tanpa dihakimi. Rasa hadir tanpa harus menjadi siapa-siapa. Energi diam itulah yang membuat kehadiranmu terasa signifikan, bahkan ketika tidak ada interaksi yang intens. Yang membuatnya semakin kuat, energi ini tidak bisa ditiru. Ia bukan teknik, bukan strategi, dan bukan hasil latihan semata. Ia adalah pancaran alami dari jiwa yang telah melalui banyak proses sunyi. Karena itu, orang yang pernah merasakannya akan sulit menemukan pengganti. Kata-kata bisa diganti, perhatian bisa dicari di tempat lain, tetapi energi diam yang tulus hampir tidak pernah bisa direplikasi. Inilah sebabnya mengapa banyak orang tetap teringat padamu meski hubungan telah lama berlalu. Mereka mungkin lupa detail percakapan, tetapi tidak lupa perasaan yang hadir saat bersamamu. Dan perasaan itu terus hidup, bekerja diam-diam dalam ingatan dan kerinduan. Nomor 3, membangunkan emosi yang lama terkunci. Aura anomali memiliki kemampuan yang seringkali tidak disadari. Ia membangunkan emosi yang telah lama tertidur. Saat seseorang berada di dekatmu, perasaan-perasaan lama yang terkubur bisa muncul ke permukaan. Luka yang belum sembuh, rindu yang tak terucap, bahkan mimpi yang pernah ditinggalkan, tiba-tiba terasa nyata kembali. Bukan karena kamu mengungkitnya, tetapi karena kehadiranmu menciptakan ruang aman bagi emosi itu untuk muncul. Banyak orang hidup dengan menekan perasaannya sendiri. Mereka belajar untuk kuat, belajar untuk bertahan, dan belajar untuk tidak merasakan terlalu dalam. Namun jiwa seperti dirimu memancarkan penerimaan yang halus. Di hadapanmu, orang merasa tidak perlu menahan diri. Mereka boleh rapuh, boleh jujur, dan boleh mengakui rasa yang selama ini disangkal. Proses ini sering terjadi tanpa disadari, namun dampaknya sangat besar. Ketika emosi lama terbangun, orang bisa merasa bingung. Mereka mengira perasaan itu muncul karena dirimu, padahal sebenarnya kamu hanya menjadi pemantik. Kamu seperti cermin yang memantulkan kembali bagian diri mereka yang lama hilang. Dan karena proses ini begitu dalam, keterikatan pun terbentuk. Mereka mengaitkan kebangkitan emosi itu dengan kehadiranmu. Namun tidak semua orang siap menghadapi kebangkitan ini. Ada yang merasa bersyukur karena akhirnya bisa merasakan kembali hidupnya. Ada pula yang merasa terganggu, bahkan terancam, karena harus berhadapan dengan luka yang belum selesai. Maka tidak jarang, setelah mendekat, sebagian orang justru menjauh dengan perasaan tidak nyaman. Bukan karena kamu menyakiti, tetapi karena kamu terlalu jujur bagi jiwa mereka. Bagi yang memilih pergi, ikatan batin seringkali tetap tertinggal. Emosi yang terbangun tidak bisa begitu saja dikubur kembali. Nama dan kehadiranmu menjadi pemicu ingatan, menjadi pintu menuju perasaan yang belum mereka selesaikan. Inilah mengapa, meski secara fisik berpisah, secara batin mereka masih sulit benar-benar melepaskan. Aura ini bukan tentang mengikat, melainkan tentang membangunkan. Dan apapun yang pernah terbangun di dalam jiwa, tidak pernah benar-benar kembali tidur. Nomor 4, sulit dilupakan meski hubungan telah berakhir. Ada perbedaan besar antara dilupakan dan ditinggalkan. Banyak orang bisa pergi, tetapi tidak semua bisa dilupakan. Jiwa terpilih dengan aura anomali sering berada pada kategori kedua. Ketika hubungan berakhir, entah karena jarak, keadaan, atau pilihan hidup, kehadiranmu tidak ikut pergi sepenuhnya. Ia tetap tinggal dalam ingatan, dalam doa yang tak disebut nama, dan dalam perasaan yang muncul tiba-tiba tanpa sebab. Yang membuatmu sulit dilupakan bukanlah intensitas hubungan, melainkan kedalaman dampaknya. Kamu mungkin tidak hadir lama, tetapi kehadiranmu menyentuh lapisan batin yang jarang disentuh siapapun. Kamu mungkin tidak menjanjikan masa depan, tetapi kamu pernah membuat seseorang merasa dipahami pada tingkat yang sangat personal. Dan perasaan dipahami adalah sesuatu yang sangat berharga bagi jiwa manusia. Banyak orang mencoba menata hidupnya kembali setelah berpisah. Mereka membangun rutinitas baru, mengenal orang baru, dan menciptakan cerita baru.
Namun di sela-sela itu, kenangan tentangmu muncul tanpa undangan. Bukan sebagai bayangan romantis semata, tetapi sebagai rasa tenang, rasa utuh, atau rasa rumah yang pernah dirasakan. Yang lebih dalam lagi, kehadiranmu sering menjadi standar batin yang baru. Setelah bertemu denganmu, jiwa mereka tahu bagaimana rasanya koneksi yang tulus. Maka ketika bertemu dengan hubungan yang dangkal atau penuh kepura-puraan, ada bagian dalam diri yang menolak. Bukan karena membandingkan, tetapi karena jiwa telah mengenali kualitas yang berbeda. Inilah mengapa kamu sering dikenang dalam diam. Tidak selalu diceritakan, tidak selalu diungkapkan, tetapi tetap hidup dalam batin. Dan bagi sebagian orang, proses melepaskanmu bukan tentang melupakan, melainkan tentang belajar menerima bahwa tidak semua pertemuan ditakdirkan untuk bertahan lama, meski dampaknya abadi. Aura anomali bekerja melampaui waktu. Ia tidak terikat pada kehadiran fisik, tetapi pada jejak batin. Dan selama jejak itu masih ada, selama perasaan itu belum sepenuhnya selesai, namamu akan selalu punya tempat, meski hanya dalam sunyi. Nomor 5. Menarik jiwa yang sedang kosong, lelah, atau kehilangan arah. Ada fase dalam hidup manusia ketika jiwa terasa hampa, lelah, dan tidak tahu harus berjalan kemana. Pada fase inilah aura anomali dalam dirimu bekerja paling kuat. Tanpa kamu sadari, orang-orang yang sedang berada di titik terendah hidupnya sering tertarik mendekat. Bukan karena kamu menawarkan solusi, bukan pula karena kamu terlihat paling kuat, tetapi karena jiwamu memancarkan rasa aman yang sangat dibutuhkan oleh mereka yang hampir menyerah. Kehadiranmu seperti cahaya redup di tengah malam panjang. Tidak menyilaukan, tidak menghakimi gelap, tetapi cukup untuk membuat orang tahu bahwa mereka tidak sendirian. Jiwa yang lelah tidak mencari nasihat panjang. Mereka mencari ruang untuk berhenti sejenak. Dan di dekatmu, mereka merasa boleh berhenti tanpa rasa bersalah. Banyak dari mereka bahkan tidak sadar mengapa merasa nyaman padamu. Percakapan mungkin biasa saja, interaksi tidak selalu intens, tetapi ada perasaan pulang yang muncul perlahan. Mereka merasa bisa jujur tanpa takut ditinggalkan. Bisa diam tanpa dituntut bicara. Bisa rapuh tanpa harus menjelaskan segalanya. Inilah yang membuat keterikatan terbentuk secara alami. Namun, ada sisi sunyi yang jarang dipahami. Jiwa yang kosong sering melekat lebih dalam daripada yang sehat. Ketika mereka mulai pulih, sebagian dari mereka menyadari bahwa keterikatan itu terlalu kuat, terlalu dalam, atau terlalu mengguncang. Lalu mereka menjauh, bukan karena tidak membutuhkanmu lagi, tetapi karena takut kehilanganmu atau takut menghadapi perubahan dalam dirinya sendiri. Meski demikian, ikatan batin tetap tinggal. Jiwa yang pernah merasa ditolong dalam diam akan selalu mengingat siapa yang hadir di saat mereka hampir runtuh. Dan itulah sebabnya, meski telah melangkah jauh, mereka tetap sulit benar-benar melepaskanmu. Nomor 6, ketidakterikatanmu justru membuat orang lain terikat lebih dalam. Dalam dunia yang penuh kelekatan, ketergantungan, dan tuntutan emosional, sikapmu yang tidak menggenggam justru menjadi anomali yang kuat. Kamu tidak mengejar, tidak menekan, dan tidak memaksa siapapun untuk bertahan. Kamu memberi ruang, kebebasan, dan kepercayaan. Ironisnya, inilah yang membuat banyak orang justru semakin terikat secara batin. Ketika seseorang tidak merasa dikontrol, ia mulai merasa aman. Ketika ia tidak dituntut, ia mulai ingin memberi. Dan ketika ia tidak ditahan, ia mulai bertanya dalam dirinya sendiri, mengapa aku ingin tetap di sini? Dari pertanyaan inilah keterikatan sejati lahir, bukan karena paksaan, tetapi karena pilihan jiwa. Sikap tidak melekat ini sering disalahartikan sebagai dingin atau tidak peduli. Padahal, justru sebaliknya. Kamu peduli dengan cara yang dewasa. Kamu tidak menjadikan orang lain sebagai sumber kebahagiaanmu, dan karena itu kamu tidak menuntut mereka untuk mengisi kekosonganmu. Kemandirian batin inilah yang membuatmu terasa utuh, dan keutuhan selalu menarik jiwa yang masih mencari. Bagi banyak orang, kehadiranmu menjadi pelajaran sunyi tentang cinta yang tidak posesif. Tentang kedekatan tanpa belenggu. Tentang perhatian tanpa tuntutan. Dan ketika mereka harus pergi, mereka menyadari bahwa jarang sekali menemukan hubungan yang sesenyap dan sejujur itu. Maka meski kaki melangkah, hati sering tertinggal. Ketidakterikatanmu bukan membuatmu kehilangan, justru membuatmu dikenang. Karena jiwa yang pernah diberi kebebasan akan selalu ingat siapa yang tidak pernah mengurungnya. Nomor 7, menjadi cermin yang membongkar kebenaran batin orang lain. Aura anomali tidak hanya menenangkan, tetapi juga jujur. Di dekatmu, banyak orang tanpa sadar mulai melihat dirinya sendiri dengan lebih jelas.
Kamu seperti cermin batin yang memantulkan apa adanya, bukan dengan kata-kata tajam, melainkan dengan kehadiran yang apa adanya. Dan tidak semua orang siap bercermin. Sebagian orang merasa tercerahkan. Mereka mulai memahami luka-lukanya, menyadari pola hidupnya, dan melihat bagian diri yang selama ini diabaikan. Bagi mereka, kehadiranmu adalah anugerah. Namun bagi yang lain, pantulan itu terlalu menyakitkan. Mereka melihat kebohongan yang selama ini mereka rawat, ketidakjujuran yang mereka sembunyikan, dan ketakutan yang mereka hindari. Reaksi terhadap cermin ini berbeda-beda. Ada yang mendekat karena ingin berubah. Ada yang menjauh karena tidak sanggup menghadapi kebenaran. Tetapi baik yang tinggal maupun yang pergi, semuanya terpengaruh. Karena sekali seseorang melihat dirinya sendiri dengan jujur, ia tidak bisa kembali sepenuhnya buta. Inilah mengapa hubungan dengan jiwa sepertimu sering intens dan penuh dinamika. Ada tarik ulur batin, ada kedekatan yang dalam, lalu jarak yang tiba-tiba. Bukan karena kamu berubah, tetapi karena proses batin orang lain sedang bekerja. Dan proses ini seringkali meninggalkan jejak emosional yang kuat. Mereka mungkin menjauh secara fisik, tetapi secara batin masih terus berdialog dengan bayanganmu. Karena cermin itu masih ada dalam ingatan. Dan selama kebenaran yang terbongkar belum sepenuhnya diterima, kehadiranmu akan tetap hidup dalam kesadaran mereka. Nomor 8, jejak batinmu tetap tinggal meski waktu terus berjalan. Waktu mampu menghapus banyak hal, kebiasaan, rutinitas, bahkan wajah. Namun ada sesuatu yang tidak mudah dihapus oleh waktu, yaitu jejak batin. Jiwa terpilih dengan aura anomali meninggalkan jejak semacam ini. Bukan berupa kenangan visual semata, tetapi rasa yang hidup dalam diam. Bertahun-tahun bisa berlalu tanpa kabar. Hidup bisa berubah arah. Namun pada saat-saat tertentu, saat seseorang lelah, saat ia sendirian, atau saat ia sedang jujur dengan dirinya sendiri, rasa itu muncul kembali. Bukan selalu dalam bentuk rindu, tetapi dalam bentuk kesadaran. Kesadaran bahwa pernah ada seseorang yang kehadirannya terasa berbeda. Jejak batin ini sering muncul dalam doa yang tak disebutkan namanya, dalam perbandingan yang tak disengaja, atau dalam rasa tenang yang tiba-tiba hadir ketika mengingatmu. Kamu menjadi bagian dari perjalanan batin mereka, bukan sebagai tujuan akhir, tetapi sebagai titik penting yang mengubah arah. Dan inilah puncak dari aura anomali itu sendiri. Ia tidak bertujuan untuk dimiliki, tidak menuntut untuk disimpan, dan tidak meminta untuk diingat. Ia hanya hadir, bekerja, lalu membiarkan jiwa lain melanjutkan perjalanannya. Namun karena dampaknya begitu dalam, ia tidak pernah benar-benar pergi. Aura ini adalah tanda bahwa jiwamu pernah menyentuh jiwa lain pada tingkat yang sangat dalam. Bukan untuk mengikat selamanya, tetapi untuk membangunkan, menyadarkan, dan meninggalkan cahaya yang tetap menyala meski kamu sudah tidak berada di sana. Dan selama cahaya itu masih terasa, selama jejak itu belum sepenuhnya selesai, selama pelajaran batin itu masih bekerja, namamu, atau setidaknya kehadiranmu, akan selalu ada. Dalam diam, dalam ingatan, dalam perjalanan jiwa orang-orang yang pernah bersentuhan denganmu. Kesimpulan dari seluruh pembahasan ini membawa kita pada satu pemahaman yang utuh dan mendalam. Aura anomali dalam diri jiwa terpilih bukanlah kelebihan yang muncul secara kebetulan, melainkan hasil dari perjalanan batin yang panjang, sunyi, dan seringkali tidak mudah. Ia bukan sesuatu yang bisa dipelajari secara instan, tidak pula dapat ditiru dengan usaha lahiriah. Aura ini tumbuh perlahan dari luka yang diterima dengan kesadaran, dari kesendirian yang dijalani dengan keikhlasan, dan dari kedewasaan batin yang terbentuk melalui banyak proses yang tidak terlihat oleh mata manusia. Dari awal hingga akhir pembahasan, kita melihat satu benang merah yang jelas. Jiwa terpilih tidak mengikat siapapun, tetapi justru karena tidak mengikat itulah ia menjadi sulit dilepaskan. Kehadirannya tidak memaksa, tidak menekan, dan tidak menuntut. Namun justru dalam kebebasan itulah orang lain merasa aman, merasa diakui, dan merasa dilihat sebagai manusia seutuhnya. Di dunia yang penuh tuntutan, kehadiran seperti ini menjadi sangat langka, dan kelangkaan inilah yang membuat dampaknya begitu dalam. Aura anomali bekerja bukan pada lapisan permukaan, melainkan pada inti jiwa. Ia tidak menyentuh ego, tetapi menyentuh kesadaran. Ia tidak bermain di ranah emosi sesaat, tetapi masuk ke ruang batin yang paling dalam, tempat seseorang menyimpan luka, harapan, dan kebenaran tentang dirinya sendiri. Karena itu, siapapun yang bersentuhan dengan jiwa seperti ini hampir pasti akan mengalami perubahan, entah disadari atau tidak. Ada yang berubah menjadi lebih jujur, ada yang menjadi lebih sadar,
dan ada pula yang justru menjauh karena belum siap menghadapi apa yang terbangun di dalam dirinya. Satu hal penting yang perlu digarisbawahi adalah bahwa aura anomali bukanlah alat untuk mempengaruhi atau mengendalikan orang lain. Justru sebaliknya, ia adalah tanggung jawab batin. Jiwa terpilih seringkali menjadi tempat singgah bagi banyak jiwa yang lelah, kosong, dan kehilangan arah. Tanpa diminta, ia menjadi ruang aman. Tanpa disadari, ia menjadi cahaya penuntun. Namun jika tidak disertai kesadaran diri yang kuat, peran ini bisa menguras energi dan meninggalkan kelelahan yang dalam. Pembahasan tentang poin-poin sebelumnya menunjukkan bahwa keterikatan yang muncul bukan berasal dari niat untuk mengikat, melainkan dari kedalaman kehadiran. Kehadiran yang utuh, jujur, dan tidak terpecah oleh kepentingan pribadi. Inilah yang membuat banyak orang merasa kehilangan ketika jarak tercipta, meski secara logis tidak ada yang benar-benar diambil dari mereka. Yang hilang bukan sosok, melainkan rasa. Rasa dipahami. Rasa diterima. Rasa pulang. Kita juga memahami bahwa jiwa terpilih sering berperan sebagai cermin. Ia memantulkan kebenaran batin orang lain tanpa berkata apa-apa. Dan cermin seperti ini tidak selalu menyenangkan. Ada jiwa-jiwa yang bersyukur karena akhirnya melihat dirinya dengan jujur. Namun ada pula yang merasa terganggu, tersudut, bahkan terancam. Reaksi yang berbeda-beda ini bukan karena perubahan pada jiwa terpilih, melainkan karena proses batin masing-masing individu yang bersentuhan dengannya. Yang membuat aura ini semakin kuat adalah sifatnya yang melampaui waktu dan jarak. Hubungan boleh berakhir, komunikasi boleh terputus, dan hidup boleh berjalan ke arah yang berbeda. Namun jejak batin tetap tinggal. Tidak selalu dalam bentuk rindu yang menyakitkan, tetapi seringkali dalam bentuk kesadaran yang tenang. Kesadaran bahwa pernah ada seseorang yang kehadirannya membawa makna. Dan makna seperti ini tidak pernah benar-benar hilang. Dari keseluruhan pembahasan ini, kita dapat menarik kesimpulan besar bahwa jiwa terpilih hadir bukan untuk dimiliki, melainkan untuk membangunkan. Bukan untuk mengikat, tetapi untuk menyadarkan. Bukan untuk menetap selamanya, tetapi untuk meninggalkan cahaya yang cukup terang agar jiwa lain bisa melanjutkan perjalanannya sendiri. Inilah mengapa banyak pertemuan dengan jiwa seperti ini terasa singkat, namun dampaknya panjang. Terasa sederhana, tetapi membekas dalam. Bagi Anda yang merasa memiliki ciri-ciri ini, penting untuk memahami satu hal mendasar, Anda tidak bertanggung jawab atas keterikatan emosional orang lain, tetapi Anda bertanggung jawab atas cara Anda menjaga diri sendiri. Memiliki aura anomali bukan berarti harus terus memberi tanpa batas. Bukan berarti harus selalu menjadi penopang bagi semua orang. Justru semakin dalam auranya, semakin penting bagi jiwa terpilih untuk menjaga keseimbangan batin, menetapkan batas yang sehat, dan tetap terhubung dengan sumber ketenangannya sendiri. Kesadaran ini akan mencegah kelelahan batin, kekecewaan, dan rasa bersalah yang tidak perlu. Karena pada akhirnya, tugas jiwa terpilih bukanlah menyelamatkan semua orang, melainkan menjadi dirinya sendiri dengan utuh. Ketika ia utuh, auranya bekerja secara alami. Dan ketika auranya bekerja dengan murni, ia akan menyentuh siapa yang memang perlu disentuh, tanpa paksaan, tanpa drama, dan tanpa kehilangan diri. Sebagai penutup, mari kita pahami bahwa tidak semua orang akan mengerti perjalanan jiwa seperti ini. Tidak semua orang akan mampu bertahan dalam kedalaman energi yang tenang namun jujur. Dan itu tidak apa-apa. Jiwa terpilih tidak diciptakan untuk dimengerti oleh semua orang, melainkan untuk hadir dengan kesadaran. Diamnya adalah bahasa. Ketulusannya adalah pesan. Dan kehadirannya adalah pelajaran. Jika Anda sampai di titik ini dalam pembahasan, barangkali ada sesuatu yang beresonansi dalam diri Anda. Barangkali ada bagian dari perjalanan hidup Anda yang terasa terwakili. Dan jika itu benar, semoga pembahasan ini membantu Anda memahami diri sendiri dengan lebih lembut, lebih jujur, dan lebih utuh. Terima kasih telah menyimak hingga akhir. Semoga setiap kata yang dibahas di channel ini menjadi cermin, bukan untuk menghakimi, tetapi untuk menyadarkan. Jika Anda merasa pembahasan ini bermanfaat, jangan lupa untuk mendukung channel ini dengan menyukai, membagikan, dan berlangganan agar kita bisa terus bertumbuh bersama dalam kesadaran dan kedalaman makna. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya. Semoga cahaya dalam diri Anda tetap terjaga, meski berjalan dalam sunyi.